Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, hukuman ilahi, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng segera menggigil. Hanya dengan mendengarkan namanya, Chu Feng bisa mengatakan betapa menakutkannya itu. Dengan hukuman ilahi, itu berarti bahwa itu adalah teknik misterius hukuman Firi sendiri di atas hukuman surga. Jika hukuman fana memanfaatkan cahaya dari garis keturunan seseorang, contohnya hukuman tanah dari bumi, dan hukuman surga dari langit. Lalu, hukuman ilahi tidak lagi hanya akan memanfaatkan petir sama sekali. Namun sebaliknya, kesengsaraan ilahi akan turun atasmu. Turunnya kesengsaraan ilahi akan menyebabkan kehancuran baik bagi surga maupun bumi. Itu adalah semacam kekuatan yang melampaui kemampuan seseorang untuk bertahan. Namun jika kamu ingin mencapai terobosan, kamu harus menahan kekuatan semacam itu. Kamu hanya akan diberikan dua pilihan, yaitu sukses atau gagal. Selain itu jika kamu gagal, bahkan jiwa kamu tidak akan tetap ada. Jika teknik self-punishment misterius lainnya, itu melepaskan hukuman yang masih dalam kemampuan seseorang untuk bertahan. Kemudian, teknik misterius hukuman ilahi akan melepaskan hukuman yang melampaui kemampuan seseorang untuk bertahan. Jadi, mereka yang berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi semuanya akan mendapatkan transformasi sejati dengan setiap terobosan, jelas Chu Xuanyuan. Ayah, apakah ada orang yang telah berhasil berlatih teknik misterius hukuman diri sendiri yang begitu kuat sebelumnya? Tanya Chu Feng dengan serius. Teknik misterius hukuman ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Sejauh yang aku tahu, hanya dua orang yang pernah berlatih di dalamnya, kata Chu Xuanyuan. Siapa mereka? Chu Feng buru-buru bertanya. Dua orang itu adalah, satu adalah kakekmu, Chu Hanxian. Adapun yang lain, itu adalah ayahmu ini, Chu Xuanyuan, kata Chu Xuanyuan. Wah, Chu Feng kaget setelah mendengar kata-kata itu. Awalnya, dia berpikir tentang mencari alasan untuk menolak. Namun setelah mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Baik kakek dan ayahnya ini, mereka telah berlatih dalam teknik hukuman-hukuman ilahi itu. Selanjutnya, mereka berdua berhasil. Jika dia memilih untuk meringkuk pada titik ini, dia benar-benar akan menjadi kekecewaan total. Belum lagi bagaimana orang lain akan melihatnya, dia sendiri juga akan merasa bahwa dia telah mempermalukan kehormatan dan reputasi kakek dan ayahnya. Selain itu, setelah mengetahui bahwa ayah dan kakeknya keduanya berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi itu, Chu Feng juga mulai merasakan minat terhadap teknik hukuman misterius ilahi dari lubuk hatinya. Feng sebelum itu, kakekmu tidak memaksaku untuk berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Karena itulah, aku juga tidak akan memaksamu. Alasan aku menyebutkan ini kepada kamu saat ini adalah, itu agar kamu diberi kesempatan untuk memilih. Hukuman surga dan hukuman ilahi, kamu memutuskan mana yang ingin kamu latih, kata Chu Xuanyuan. Tentu saja hukuman ilahi, kata Chu Feng tanpa ragu sedikit pun. Dia sudah lama membuat keputusan di dalam hatinya. Mengapa kamu memilih it? Apakah kamu tidak takut mati? Tanya Chu Xuanyuan. Aku tidak berpikir ada orang yang tidak takut mati, kata Chu Feng. Lalu, mengapa kamu masih bersikeras memilih hukuman ilahi? Tanya Chu Xuanyuan. Ayah, aku tidaklah sombong, atau bertindak sembrono. Aku hanya ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik. Aku ingin membuktikan diri sendiri. Jalur kultivasi bela diri adalah pedang bermata dua untuk memulai. Jika seseorang ingin mencapai jarak yang lebih jauh, ia harus mengalami bahaya yang lebih besar. Meskipun jalan yang aku rencanakan untuk diambil adalah jalan yang berbahaya, tapi aku bukan yang pertama mengambil jalan ini. Sebelum aku, kakek aku dan ayah aku sudah melewati jalan itu. Jadi, sebagai perbandingannya, jalannya sudah jauh lebih aman sekarang karena telah sampai pada aku. Paling tidak,
Aku tahu cara berjalan di jalan setapak. Jadi, tidak ada alasan bagi aku untuk tidak memilih hukuman ilahi, kata Chu Feng. Kata-kata yang baik, seperti yang diharapkan dari anakku, ucap sang ayah. Pada saat itu, senyum memenuhi wajah Chu Xuanyuan. Feng cara berpikirmu benar. Meskipun hukuman ilahi sangat berbahaya, tapi seseorang juga akan dapat memperoleh panen yang lebih besar darinya. Para pemegang Bloodline Lightning Surgawi semuanya memiliki karakteristik yang identik. Aku percaya kamu juga telah melihat bocah itu dari klan Surgawi Ying. Dia memiliki semua kekuatan yang kamu miliki sekarang. Misalnya adalah, ada guntur armor dan guntur sayap yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Lalu, ada kekuatan pertempuran yang menantang surga. Namun demikian, kekuatan Heavenly Lightning Bloodline akan ditransformasikan di ranah Martial Ancestor. Setelah mencapai ranah Martial Ancestor, 9 petir surgawi akan bergabung menjadi satu. Ini biasanya disebut sebagai 9 Lightning's Fusion. Setelah 9 Lightning's Fusion, seseorang akan dapat membentuk tanda petir. Mereka yang terlatih dalam teknik hukuman fana akan membentuk tanda fana. ER10 hukuman teknik misterius akan membentuk tanda ER10, dan teknik hukuman surga akan membentuk tanda surga. Adapun teknik misterius hukuman ilahi, itu akan membentuk tanda ilahi. Berbagai jenis tanda lightning akan menunjukkan kepada orang lain betapa kuatnya pemilik Heavenly Lightning Bloodline, serta jenis teknik misterius hukuman seperti apa yang mereka latih. Namun demikian, itu bukan aspek terpenting. Yang paling penting adalah tanda petir yang lebih kuat. Semakin kuat kekuatan yang akan dibawa ke tuannya, maka prestasi masa depan mereka juga akan lebih besar. Dengan kata lain, tanda petir seseorang melambangkan status dan kekuatan seseorang. Ketika kamu membentuk tanda ilahi, maka sangat sedikit orang yang akan berani untuk tidak menghormati kamu. Alasan untuk itu adalah, karena tidak semua orang memiliki keberanian untuk berlatih dalam teknik hukuman ilahi, dan juga bukan sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh siapa saja, atau sesuatu yang dapat dipelajari hanya karena seseorang ingin mempelajarinya, kata Chu Xuanyuan. Ayah, aku mengerti, ucap Chu Feng. Setelah mendengar kedalaman teknik hukuman ilahi, Chu Feng menjadi sangat tidak sabar untuk mengetahui seperti apa teknik hukuman ilahi-ilahi itu. Feng apakah kamu benar-benar sudah membuat keputusan? Tanya Chu Xuanyuan. Aku sudah memutuskannya. Aku akan berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi, kata Chu Feng. Karena itu, ayahmu akan mengajarimu metode kultivasi untuk teknik hukuman ilahi, ucap sang ayah. Saat Chu Xuanyuan berbicara, dia meletakkan jarinya di dahi Chu Feng. Akan ada sedikit rasa sakit. Kamu harus menanggungnya, kata Chu Xuanyuan. Chu Feng mengangguk. Bas-bas. Tiba-tiba saja, cahaya bersinar di jari Chu Xuanyuan. Kemudian, kekuatan yang tak terbatas memasuki kepala Chu Feng dari jari Chu Xuanyuan. Pada saat itu, Chu Feng segera merasakan semacam rasa sakit yang tak tertahankan memasuki kepalanya. Itu adalah sensasi di mana dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Namun demikian, itu baru permulaan. Rasa sakit di kepalanya segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa rasa sakit itu tampaknya tidak sesederhana memasuki tubuhnya. Alih-alih, tampaknya itu lebih seperti mencoba menyatu dengan jiwanya dan garis keturunannya. Mulai hari ini, itu akan ditakdirkan untuk hidup dan mati bersamanya dengan menjadi bagian dari dirinya. Akhirnya, semuanya berhenti. Chu Feng ditutupi dengan keringat dan terengah-engah. Meskipun rasa sakit telah berlalu, Chu Feng masih merasa ketakutan yang tersisa. Ayah, apakah itu teknik hukuman misterius ilahi? Chu Feng bertanya pada Chu Xuanyuan. Dia menemukan bahwa, teknik penghukuman misterius ilahi berbeda dari semua teknik misterius yang telah dia latih sebelumnya. Untuk teknik misterius lainnya, seseorang hanya perlu mengikuti jalur kultivasi yang ditunjuk dengan kekuatan bela diri seseorang. Dengan itu, seseorang akan dapat menstabilkan kultivasi seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang. Namun demikian, apa yang disebut teknik hukuman misterius ilahi benar-benar berbeda.
Itu adalah metode yang sepenuhnya menyatu dengan jiwa seseorang. Dengan kata lain, Chu Feng belum mencoba untuk berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Namun jika dia berlatih di dalamnya, dia merasa bahwa garis keturunan bawaannya pasti akan menjadi sangat berbeda. Itu adalah teknik misterius hukuman ilahi. Bagaimana perasaanmu? Tanya Chu Xuan Yuan sambil tersenyum. Perasaan ini sangat bagus. Aku merasa bahwa garis keturunan bawaan aku, jiwa aku, dan bahkan tubuh fisik aku semuanya dipromosikan. Aku benar-benar ingin mengalami pesona sejati dari teknik hukuman ilahi sekarang, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Dia benar-benar tidak sabar untuk sepenuhnya memahami teknik hukuman misterius ilahi. Dia ingin lebih meningkatkan kekuatan garis keturunan yang diwarisinya. Karena kamu ingin mengalami pesona teknik misterius hukuman ilahi, silahkan dan berlatih di dalamnya, kata Chu Xuan Yuan. Ayah, bukankah teknik hukuman misterius ilahi ini mengharuskan seseorang untuk menjadi leluhur marsial untuk berlatih? Tanya Chu Feng dengan heran. Meskipun teknik hukuman misterius ilahi telah menyatu dengan jiwa dan garis keturunan Chu Feng, tapi itu belum sepenuhnya menyatu dengan Chu Feng. Chu Feng bisa merasakan bahwa, itu bukan keputusannya untuk memutuskan apakah teknik hukuman ilahi yang menyatu dengannya. Namun sebaliknya, itu diputuskan oleh kultivasinya. Dengan kultivasi Chu Feng saat ini, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menggabungkan teknik hukuman ilahi misterius dengan garis keturunannya. Namun jika dia mencapai tingkat kultivasi setengah bela diri, bahkan jika dia kemudian menentangnya, teknik misterius hukuman ilahi secara otomatis akan menyatu dengan tubuhnya. Pada saat itulah, dia tidak akan bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. Memang benar, kamu harus menjadi setengah leluhur marsial, kata Chu Xuan Yuan. Tapi kan, kultivasi aku masih kurang, kata Chu Feng. Itu sederhana saja. Aku ayahmu, ini akan membantumu menginjakkan kaki ke ranah setengah leluhur marsial dengan segera, kata Chu Xuan Yuan. Saat Chu Xuan Yuan berbicara, dia membalik telapak tangannya. Kemudian, permata seperti batu giok muncul di telapak tangannya. Perbaiki ini, dan kamu akan dapat langsung menjadi setengah leluhur marsial, kata Chu Xuan Yuan. Ayah, permata ini, seru Chu Feng. Chu Feng menerima permata itu, dan kegembiraan memenuhi hatinya. Selama bertahun-tahun, ia telah memperbaiki keanehan alam dan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun ini adalah pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang mengandung energi alam yang begitu banyak. Sejujurnya, dengan kultivasi Chu Feng saat ini, kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk menemukan sumber daya kultivasi yang sesuai untuknya di tanah suci bela diri. Namun permata yang baru saja diberikan Chu Xuan Yuan kepadanya, itu sebenarnya mampu membantu Chu Feng mencapai peringkat 1,5 Martial Ancestor langsung dari peringkat 7 Martial Emperor. Untuk dapat mencapai 3 terobosan sekaligus, itu adalah sesuatu yang Chu Feng bahkan tidak berani bayangkan sebelumnya. Selama ini, ayahmu tidak pernah membantumu dengan kultivasi kamu. Alasan mengapa aku melakukan itu adalah, karena aku ingin kamu dapat secara pribadi mengalami hal-hal untuk diri sendiri, sehingga kamu dapat meredam hati kamu. Kali ini, kamu dapat mempertimbangkan kompensasi ini dari ayahmu, kata Chu Xuan Yuan sambil tersenyum ringan. Terima kasih ayah, Chu Feng berdiri dan membungkuk dengan sopan. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu terlalu sopan, kita adalah ayah dan anak. Silahkan perbaiki, ucap sang ayah. Chu Feng melemparkan permata yang dia pegang di tangannya, lalu membuka mulutnya, dan menggigit permata itu. Kemudian, dia duduk dalam posisi bersila dan mulai memperbaiki permata. Segera, lonjakan energi alam mulai mengalir melalui tubuh Chu Feng. Mereka mulai menuangkan ke dalam dantian Chu Feng tanpa henti. Mereka semuanya disempurnakan oleh Divine Lightning Chu Feng. Dalam keadaan seperti itu, kultivasi Chu Feng mulai meningkat tanpa henti. Peringkat 8 Martial Emperor, peringkat 9 Martial Emperor, dan pada saat ketika total 8 kilat melonjak keluar dari tubuh Chu Feng sebelum memasuki tubuhnya lagi, kultivasi Chu Feng mencapai peringkat 1,5 Martial Ancestor.
Semuanya seperti yang dikatakan Chu Xuanyuan. Energi alam yang terkandung dalam permata itu benar-benar mampu memungkinkan Chu Feng untuk secara langsung mencapai peringkat 1,5 Martial Ancestor dari peringkat 7 Martial Emperor. Tanpa menggunakan armor guntur atau guntur sayapnya, atau metode lain untuk meningkatkan kultivasinya, Chu Feng saat ini mengeluarkan aura peringkat 1,5 Martial Ancestor. Dia telah menjadi ahli tingkat setengah martial leluhur yang sebenarnya dalam sekali jalan. Selain itu, bukan hanya kultivasi Chu Feng yang telah meningkat ke peringkat 1,5 leluhur martial. Dia juga telah memperoleh level lain dari kekuatan pertempuran yang menantang surga. Dengan kata lain, kekuatan tempurnya yang menantang surga, sekarang mampu melampaui 6 tingkat kultivasi. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng melambaikan tangannya. Segera, kekuatan bela diri tingkat ancestor sekitarnya melonjak dan memasuki tubuh Chu Feng, dan menunggu untuk digunakan olehnya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Chu Xuanyuan. Aku akhirnya bisa menangkap kekuatan bela diri level ancestor. Seperti yang diharapkan dari Half Martial Ancestor, mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan Martial Emperor. Lebih jauh lagi, kekuatan bertarungku saat ini mampu melampaui 6 tingkat kultivasi. Aku tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, bahkan sensasi semacam ini benar-benar luar biasa, kata Chu Feng dengan bersemangat. Setengah martial leluhur secara alami lebih kuat daripada kaisar martial. Mengenai kekuatan tempur kamu yang menantang surga, meskipun benar untuk mengatakan bahwa ia mampu melampaui 6 tingkat kultivasi, maka akan lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa ia mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, kata Chu Xuanyuan. Mampu mengatasi 3 tingkat kultivasi, seru Chu Feng dengan bingung. Mereka yang mampu menjadi kaisar bela diri semuanya memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Jangankan alam atas, bahkan di alam biasa saja, kaisar martial tidak terhitung jumlahnya. Di dunia luar, ranah martial kaisar adalah garis pemisah. Hanya mereka yang mampu menjadi kaisar bela diri yang dianggap memenuhi syarat untuk dianggap sebagai kultivator bela diri. Semua yang gagal melangkah ke ranah kaisar bela diri, mereka akan dikenal sangat inferior di dunia luar. Mereka adalah orang-orang yang pasti diremehkan oleh orang lain. Adapun kaisar martial, karena mereka semua memiliki setidaknya kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, maka kekuatan pertempuranmu yang menantang surga yang mampu mengatasi 6 tingkat kultivasi, itu hanya mampu melampaui 3 tingkat kultivasi jika dibandingkan bahkan untuk kaisar martial yang paling biasa. Lebih jauh lagi, lawan yang akan kamu hadapi di masa depan pasti bukan kaisar martial atau mereka yang di bawahnya. Mereka semua akan menjadi orang-orang dengan kultivasi melebihi kaisar bela diri. Jadi sejak saat ini, kamu harus mengingat ini. Bahkan jika lawan kamu hanya biasa, tapi dominasi kamu hanya akan menjadi kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, kata Chu Xuanyuan. Aku tidak akan pernah mengharapkan bahwa kaisar bela diri yang mampu menutupi langit dengan tangan mereka di tanah suci martialism, mereka hanya orang-orang yang baru saja memenuhi syarat sebagai kultivator bela diri di alam luar, ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Chu Feng semakin menyadari mengapa tanah suci martialism, alam bawah darat bela diri leluhur, adalah yang terlemah di antara alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata para kultivator di sana benar-benar lebih rendah jika dibandingkan dengan para kultivator di dunia luar yang luas. Feng Er, kamu itu masih muda. Setelah kamu memasuki dunia luar, kamu akan menemukan bahwa meskipun kamu memiliki 3 tingkat kekuatan pertempuran melawan surga jika dibandingkan dengan leluhur martial setengah biasa, tapi kamu bukan yang terkuat di antara generasi kamu. Tidak hanya ada banyak klan surgawi di dunia luar, tapi ada juga selain manusia yang memiliki garis keturunan surgawi, yaitu binatang buas yang memiliki garis keturunan warisan kuat. Selanjutnya, ketika kamu mencapai dunia luar, kamu akan menemukan bahwa tubuh ilahi yang sebenarnya ada juga sangat kuat, kata Chu Xuanyuan.
Mungkinkah tubuh ilahi di dunia luar begitu kuat, sehingga mereka dapat bersaing dengan bloodline surgawi kita? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah menemukan banyak tubuh ilahi di tanah suci martialism. Meskipun mereka sangat kuat, tapi Chu Feng hanya merasa mereka menjadi kekuatan setara dengan Imperial Bloodline. Jika dibandingkan dengan garis keturunan warisannya, maka mereka jauh lebih rendah. Faktanya, mereka tidak berada pada level yang sama. Itu berbeda dari individu ke individu. Tubuh ilahi yang lemah akan sama dengan yang kamu temui di sini. Mereka hanya sebanding dengan Imperial Bloodline. Bahkan beberapa dari mereka lebih rendah daripada Imperial Bloodline. Namun dengan catatan yang sama, ada tubuh ilahi yang sangat kuat. Jangankan mereka yang mampu melawan garis darah surgawi kita, bahkan beberapa tubuh ilahi telah meraih kekuatan yang melampaui bahkan pemilik biasa dari garis keturunan surgawi. Di dunia luar, ada jumlah yang relatif besar dari tubuh suci tersebut, kata Chu Xuanyuan. Tiba-tiba saja, Chu Feng menghela nafas panjang. Feng apakah ada yang salah? Tanya Chu Xuanyuan. Sudah lama hidup di dunia ini, meskipun aku selalu tahu betapa kecil dan bodohnya aku setiap kali aku melihat ke langit berbintang yang luas, tapi ketika kebenaran diverifikasi, ketika ditentukan bahwa aku benar-benar kecil dan tidak tahu, sensasi itu benar-benar tidak menyenangkan, kata Chu Feng sambil tersenyum masam. Dia mampu menyadari bahwa sementara dia tetap jenius luar biasa di tempat ini, tapi dia akan menjadi orang biasa setelah memasuki dunia luar. Meskipun dia memiliki garis keturunan surgawi, tapi ada banyak orang yang bisa melawannya di dunia luar. Bahkan ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Akan sangat sulit baginya untuk menjadi yang terkuat di antara generasi muda. Apa yang menunggunya saat ini, itu akan ditakdirkan untuk menjadi perjalanan yang menantang. Feng ada juga perbedaan antara kekuatan bloodline surgawi seseorang. Sebagai teknik misterius hukuman diri sendiri yang kamu latih, itu adalah teknik hukuman ilahi, dan kamu akan mendapatkan tanda ilahi ketika kamu menjadi martial ancestor dan mendapatkan Nine Lightnings Fusion. Pada saat itu, bahkan di dunia luar, kamu masih akan menjadi nova yang brilian. Hanya saja, meskipun kamu harus menempuh 9 tingkat kultivasi untuk menjadi leluhur marsial, itu adalah perjalanan kultivasi yang sangat sulit, ucap sang ayah. Saat Chu Xuanyuan berbicara, dia mengeluarkan 20 permata lain yang mengandung energi alam dalam jumlah besar. Dia melemparkan permata-permata itu kepada Chu Feng dan berkata, murnikan semuanya sekaligus, ucap sang ayah. Siap, jawab Chu Feng tidak ragu, dan langsung memperbaiki ke-20 permata sepenuhnya. Namun anehnya, dia tidak berhasil mencapai terobosan tunggal. Kultivasinya tetap dari peringkat 1 leluhur marsial. Dia bisa merasakan bahwa jumlah padat energi alami berkumpul di dantiannya. Awalnya, energi alam itu sudah cukup baginya untuk mencapai terobosan. Hanya saja, ada dinding tak terlihat yang memisahkan energi alami dari garis keturunan warisannya. Jika dinding itu tidak ditembus, garis keturunannya yang diwariskan tidak akan bisa memperbaiki energi alam yang tak terbatas. Pada gilirannya, Chu Feng tidak akan bisa mencapai terobosan dalam kultivasinya. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa energi alami tidak lagi tetap menjadi aspek yang paling penting baginya, untuk mencapai terobosan dalam kultivasi. Dari titik ini hingga ke depan, perjalanan kultivasinya akan menjadi sangat berbeda. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.